Oke, selamat siang untuk sahabat Kompot semuanya dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita kedatangan tamu lagi, yaitu dari UPT Sertifikasi. Kita sapa dulu Bapak Rais. Apa kabar Bapak Rais? Selamat datang di podcastnya Prodi Komputer nih Pak. Tentunya kabar baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ke podcastnya Kompon ya, namanya Kompot Kompon. Pak, Kompot. Kompot ya. Komputer Kompot. Podcast. Mohon maaf, bukan Ya, Kompon, Kompot ya. Oke, di sini biar sahabat juga tahu. Enggak. Harusnya pas ngomong kompot salah. Itu masuk ke dalam itu bagus itu. Boleh. Oke, sebelum pertanyaan-pertanyaan dengan Bapak Rais, saya sampaikan dulu kurikulum vitae-nya Bapak Surais ini. Kita panggilnya Surais ya, karena dekat. Nama aslinya adalah Rais SPD Mkom. Beliau gabung di Poltek di tahun berapa Pak ya dulu Pak? Saya 2010 Pak. 2010 ya. 2010 saya masuk Poltek tapi dapat NIP itu 2011. 2011. Ya. Nah ini biar sahabat Kompot tahu Bapak Rais ini juga pernah menjabat di D3 Teknik Komputer sebagai Kaprodi ya Pak. Ya itu. Nah sekarang beliau menjabat di UPT Sertifikasi Komputer ya, sertifikasi untuk seluruh prodi. Ya. Nah, pelatihan dan sertifikasi yang disingkat UPS ya Pak. UPS. Ya. Unit pelatihan dan sertifikasi namanya UPS. Nah ini beliau pengalamannya banyak sekali, nanti bisa kita share nanti di akhir podcast ini biar kalian juga tahu siapa Bapak Rais ini. Oke, kita langsung mengijab pertanyaan ya Pak Rais ya. Di UPS itu sendiri, apa sih sebenarnya tujuan dari program sertifikasi di universitas ini Pak? Ya baik Pak. Jadi memang kenapa di Harkat Negeri ya, atau mungkin yang dulunya itu namanya adalah Politeknik Harapan Bersama, itu kan ada yang namanya Unit Pelatihan dan Sertifikasi. Harapan dari institusi itu agar seluruh kegiatan sertifikasi terpusat pada unit tertentu Pak, itu kan. Nah, tentunya sertifikasi ini mungkin bukan hal yang tabuh ya. Saya kira seluruh perguruan tinggi pun atau mungkin di kalangan SMA itu juga sudah menerapkan sertifikasi. Artinya bukti atau validitas kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan agar diakui di dunia industri. Jadi sertifikasi ini bukan hanya di universitas saja, ya. Di SMK juga ada. Ya, karena gini Pak, kita sebagai universitas atau sebagai dunia politeknik ya, kita ada jurusan D3 komputer gitu kan tentunya, yang memang komputer tersebut jurusan di D3 ini adalah 70% praktikum, kemudian 30% teori gitu kan. Secara keilmuan seluruh mahasiswa sudah dibekali teknisnya karena 70% Pak. Nah. Tetapi ketika 70% teknisnya tersebut tidak ada validasi atau pengakuan dari lembaga sertifikasi, tidak ada bukti yang otentik ketika masuk ke perusahaan atau industri. Sehingga manfaatnya apa? Kan sudah tadi itu dibilang oleh Bapak Rais, 75% kan sudah dapat di prakteknya. Kenapa harus ikut sertifikasi lagi? Oke. Jadi gini Pak, dalam susunan sertifikasi itu ada yang namanya skema sertifikasi, kemudian level KKNI dari SMA, kemudian D3, S1 itu semuanya berbeda Pak, tingkatannya. Semua perusahaan membutuhkan itu untuk lulusan itu atau? Karena semua level KKN itu sudah distandarkan ke standar kerja oleh Kemenaker berdasarkan industri ya. Jadi kurikulum semua skema atau level KKNI yang memang sudah ada di
SKKNI-nya punya Kemenaker itu sudah distandarkan dengan kebutuhan industri, Pak. Makanya tadi saya bilang lulusan D3 itu memiliki teknis, Pak. Tetapi perusahaan itu butuh objektifnya dari kemampuan mereka dengan dibuktikan dengan ke Serkom yang mereka miliki atau sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi, mungkin P1 atau P2 atau P3 gitu kan. Nah, itu sebelum berlanjut ke situ kan biar pemirsa juga tahu, ini sifat dari sertifikasi itu nasional, internasional atau hanya lokal saja Ya. itu nanti. LSP itu tadi saya sudah sampaikan, LSP itu ada P1, P2, P3 ya, Pak. P1 Ya, berarti apa pihak itu? 1 ya. Pihak 1 itu berarti biasanya itu yang berada di bawah naungan institusi. Misalnya Politeknik memiliki LSP ya, berarti itu P1, Pak. SMK memiliki LSP berarti itu P1 karena di bawahnya institusi, Pak, P1. Ya. Kalau P2 memang itu industri, Pak. Nah, kalau P3 itu memang itu gabungan dari asosiasi profesi ya, Pak, gitu kan. Nah, semuanya pun dianjurkan karena menurut saya semua skemanya sama-sama level KKNI. Oh, iya. Jadi P1, P2, P3 saya kira semuanya sama ya. Jadi saat nanti kita melakukan Serkom untuk skema tertentu, ya itu pun akan sama bahwa itu untuk D3 levelnya level 5 gitu kan ya. Untuk SMA nanti levelnya level 4, 3 ya. Kemudian untuk S1 nanti levelnya di atas D3 gitu kan. Itu sebenarnya sama gitu ya, Pak. Sama ya. Tidak ada perbedaannya. Tetapi kadang-kadang bahwa yang berlaku itu P3 gitu kan ya. Oh, gitu. Seperti Nah, itu. sebelum lanjut lagi, apa yang mahasiswa harus ikuti sertifikasinya? Ada yang khusus untuk D3 Teknik Komputer, sertifikasinya apa itu, Pak? Ya. Nah, kembali yang khusus untuk D3 Teknik Komputer nih. yang tadi kembali bahwa output dari mahasiswa tersebut itu apa sebenarnya? Jadi misalnya komputer ke arah IoT nih misalnya, atau mungkin ke arah jaringan, atau mungkin ke arah software gitu kan. Jadi kita lihat output dari kemampuan mereka nantinya apa, atau mungkin kurikulum inti dari kurikulum yang ada di prodi komputer. Nah, itulah yang disertifikasikan. Misalnya di komputer kurikulum intinya adalah ke arah IoT. Maka ya kita ikutkan sertifikasi IoT, Pak, gitu kan. Nah, memang itu sudah kan ada IoT gitu. Di semester berapa mereka bisa ikut sertifikasi ini? Kan mereka masih belajar nih. Kenapa harus ikut sertifikasi itu? Misalnya di semester 4. Kan yang saya tahu juga sertifikasi itu kan ada jangka waktunya nih. Ya. Sertifikasi itu jangka waktunya 3 tahun, Pak. 3 tahun dari sertifikasi dikeluarkan oleh LSP gitu kan, oleh LSP melalui BNSP. Artinya BNSP mengeluarkan belangko, nanti LSP yang mencetak dari belangko sertifikasi tersebut. 3 tahun. Jadi sebenarnya tadi, Pak, sertifikasi yang memang diadakan khusus komputer atau diikutkan untuk mahasiswa sebenarnya untuk membekali mereka ketika lulus dari prodi komputer, mereka punya pengakuan, punya validasi atas kemampuan yang mereka miliki gitu ya, Pak. Itu saja sebenarnya. Saat mereka melamar kerja ke perusahaan, katakanlah mereka punya Serkomnya IoT, oh berarti dia memiliki kemampuan di bidang itu, Pak, karena sudah tervalidasi oleh lembaga sertifikasi profesi, Pak. Atau mungkin mereka punya Serkom misalnya pemrograman, sudah ada buktinya bahwa dia memiliki kompetensi di bidang pemrograman atau mungkin website ya, karena sudah tersertifikasi melalui lembaga sertifikasi yang atau mungkin P1, P2 atau mungkin P3, Pak. Jadi itu sebagai bukti, Pak, bukti real, bukti validasi untuk meyakinkan perusahaan ketika perusahaan merekrut alumni dari prodi komputer, Pak. Oke, dengan kata lain berarti sertifikasi ini kita juga mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Kebutuhan industri apa kita bisa adakan. Betul, ya. Karena itu gini, Pak. Jadi saat LSP tersebut mengajukan skema kan LSP ketika mendirikan LSP ada skema-skema yang nanti akan untuk uji sertifikasi gitu kan ya, maka harus mengajukan ke kementerian ya, Pak, ke Kemenaker, Pak, gitu kan. MUK-nya, materi uji kompetensi kita ajukan, Pak, sesuai dengan industri apa enggak gitu kan ya, nanti akan direview.
oleh Kemnaker ketika itu. Oh, ini sudah standar industri, sudah Oh, ini. berarti memang sudah punya standar Nah, masing-masing sudah ada gitu standarnya, ya. Pak. Nah, itu ada di SKKNI, Pak, yang terbaru. Saya lupa tahun terakhir tahun berapa itu ada di SKKNI. Di situ semuanya ada untuk semua skema misalnya skema pemrograman komputer, skema jaringan, skema website, kemudian skema misalnya data science, semuanya sudah ada, Pak. Materi-materi unit-unit kompetensi sudah ada semua, Pak. Itu sudah terstandarkan, Pak. Seperti itu. Nah, oke, untuk mahasiswa kita untuk mengikuti sertifikasi dikenakan biaya atau tidak, Pak? Secara bukan secara aturan ya, Pak. Ini artinya semua LSP memang ada standar pembiayaan, Pak. Mungkin hampir sama, Pak. Untuk satu skema misalnya pemrograman website nih biayanya mungkin sudah terstandar ya. Katakanlah mungkin 500.000 atau mungkin 700.000 atau mungkin 1 juta, itu sudah terstandar seluruh LSP, Pak. Itu sudah terstandar semua, Pak. Artinya karena LSP itu asosiasi atau itu ya asosiasi, mereka otomatis ketika ada harga yang berbeda akan jadi permasalahan, Pak. Oh, gitu Jadi ya. harus sama, jadi tidak boleh kok di sini murah, kok di sini mahal, itu sudah ada standarnya, Pak. Sudah ada Ya. standar biayanya, Pak. Yang pasti tadi yang membedakan antara biaya untuk Serkom itu yang pertama bisa jadi ini levelnya junior, lebih murah. Kalau sudah levelnya profesional lebih mahal, atau levelnya media, atau levelnya advance atau apa itu ada tingkatannya, Pak. Ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Ada Nah, tingkatannya. itu pemirsa biar kalian juga memahami pentingnya sertifikasi nih sebagai seorang mahasiswa. Nah, di sini juga apakah alumni juga bisa ikut, Pak? Apa diperbolehkan atau tidak nih? Saya kira itu untuk umum ya, Pak. Oh, untuk umum Sertifikasi itu semua. untuk umum. Siapapun yang memang artinya tadi kan saat kita melamar kerja, apa yang kita miliki, gitu kan? Yang kita miliki tidak kalau tidak ada buktinya dalam bentuk sertifikasi kemampuan atau mungkin tadi Serkom ya, sertifikasi kompetensi itu kan sebenarnya sebagai validasi ya yang kita miliki, itu kita nggak ada bukti, Pak. Walaupun kita menguasai bidang itu saat mengerjakan kita bisa, tetapi bukti nyata itu yang memang diperlukan, Pak, sebagai lampiran ketika melamar kerja. Dan itu untuk umum, tidak hanya mahasiswa. UMKM pun nggak masalah, Pak. Silakan saja. Itu Kalau sebagai sudah bukti. dapat sertifikasi tadi kan punya nilai plus, ya, punya nilai lebih, dinilai oleh industri itu punya nilai lebih. Apakah itu jaminan untuk bisa diterima di sebuah perusahaan itu, Pak? Nah, tadi kembali, Pak. Yang pasti ada perbedaan perlakuan saat diterima di perusahaan gitu kan ya. Karena tadi mereka memiliki bukti ya, bukti dari yang kemampuan yang mereka miliki gitu kan, Pak. Contohnya gini misalnya, mohon maaf. Saat tadi melamar kerja masuk ke jaringan. Kita melampirkan ya, karena sudah jelas persyaratannya. Lampirkan bukti kemampuan yang dimiliki misalnya. Bukti yang kemampuan yang kita miliki itu apa gitu kan? Kan nggak mungkin sertifikasi pelatihan, Pak. Nggak bisa pelatihan. Ya, artinya kalau Berapa pelatihan lama hanya sih pelatihan. untuk mengikuti pelatihan itu seberapa lama untuk dapat sertifikat tersebut? Kalau itu memang kembali tadi, Pak, sertifikasi kompetensi itu memang ada pelatihannya dulu gitu kan. Misalnya kegiatannya 4 hari, 3 hari pelatihan, itu normalnya ya, Pak. 3 hari pelatihan atau mungkin 1 minggu pelatihan, nanti di akhir kegiatan maka ada sertifikasi kompetensi, Pak. Jadi itu pelatihan tetap ada pelatihan ya, ada pelatihan. bukan hanya Ya. ikut beberapa hari terus muncul sertifikatnya, tidak ya? Betul, itu ada pelatihan. Nah, sekarang yang cocok nih bagi misalnya mahasiswa itu senang pemrograman. Kira-kira sertifikasinya apa namanya itu, Pak? Pemrograman apa dulu nih? Ada Android, ada website, Oh, atau bermacam-macam lah gitu. Dibagi-bagi Ya, nggak bisa semua pemrograman enggak. gitu. Karena di sertifikasi tersebut ada khusus misalnya di bagian pemrograman komputer, Pak, ya, programming ya. Berarti itu nanti ke arah algoritma. Bagaimana penguasaan di bidang algoritma? Nanti Itu beda lagi, setelah beda. itu nanti ada lagi ke database, Pak. Kemampuan dia di bidang database ada, Pak, database untuk sertifikasi database. Ya. Itu disesuaikan berarti dengan kebutuhan industri. Betul. Kenapa kita tidak bikin sertifikasi yang global, pemrograman ya global pemrograman. Nah, itu skema yang ada di SKN itu seperti itu.
skemanya, Pak. Sudah diskemakan. Betul, berarti skemanya. untuk pemrograman adanya ini gitu ya. Betul, dan harusnya ketika mereka ikut misalnya sertifikasi pemrograman web harusnya ikut pemrograman dasar dulu, Pak. Gitu kan, Pak. Seperti algoritma, itu sebagai bukti Ya. gitu kan ya. Nah, sekarang untuk yang bidang hardware nih, untuk para teknisi mereka ingin meningkatkan nih pengetahuannya itu apa nama sertifikatnya untuk yang hardware? Hardware itu ada sertifikasi namanya Arduino Uno, ada Pak sertifikasi. Memang biayanya lumayan mahal kan Pak. Nah, Sertifikasi IoT juga ada gitu kan. Tapi memang untuk Arduino Uno itu ada beberapa LSP tertentu yang ada Pak gitu kan. Tapi untuk IoT memang dapat diakses mungkin dengan menggunakan dengan sertifikasi internasional namanya Pak gitu kan ya. Tetapi itu saya bilang kurang maksimal Pak gitu kan. Karena kalau sertifikasi yang melalui BNSP itu pasti akan mengedepankan bagaimana biar praktikum secara offline Pak. Sehingga mereka benar-benar menggunakan perangkat tersebut untuk praktikumnya. Jadi intinya memang semua sertifikasi itu arahnya hard skill semua ya berarti. Semua hard skill, kemampuan yang dimiliki. Tapi tidak ada yang soft skill Pak untuk sertifikasi. Yang soft skill itu mohon maaf. Komunikasi, manajemen proyek. Betul, itu banyak sekali Pak. Jadi ada sertifikasi misalnya public speaking ya Pak. Kemudian ada misalnya sebagai manajemen proyek. Kemudian ada sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Itu juga semuanya ada Pak. Jadi tidak hanya hard skill Pak. Soft skill pun banyak Pak. Tapi memang itu hanya untuk mungkin perguruan tinggi tertentu yang memiliki atau mungkin umum UMKM ya. Contoh kemarin misalnya ada pelatihan dan sertifikasi halal Pak, penyedia halal. Kemarin kita melaksanakan Pak. Memang untuk dosen-dosen tertentu yang memang punya usaha atau prodi tertentu yang memang membuat sebuah produk yang dijual Pak. Perhotelan kemarin, kemudian farmasi karena ada produk-produk farmasi yang dijual dan sebagainya, itu ada sertifikasi halalnya Pak. Di UPS sendiri kalau mau mengadakan sertifikasi alurnya bagaimana untuk seorang mahasiswa? Ya. Apakah di semester tertentu atau per bulan itu ada? Untuk saat ini memang semua sertifikasi di setiap prodi itu kita menyesuaikan jadwal kalender akademik yang sudah dibuatkan antara prodi dan kita Pak. Jadi kita diskusi terlebih dahulu kapan mau dilaksanakan, bulan apa, kemudian tanggal berapa, maka itu akan menjadi sebuah kaldik yang nantinya terbentuk untuk kegiatan Serkom di lingkungan Politeknik untuk semua prodi Pak. Tetapi ketika pihak luar mau mendaftarkan itu fleksibel Pak, kapanpun bisa Pak. Oh, kapanpun bisa. Ya, ketika ada pihak luar, katakanlah kadang kita ada dari luar, ini kita ada 30 peserta mau sertifikasi kukri, bakery dan sebagainya untuk peningkatan meningkatkan hotel itu ya, bintang hotel gitu kan ya. Itu kita konfirmasi maka bisa kita laksanakan. Oh, jadi waktunya memang mengikuti dari luar juga. Ya, kalau luar mah kita fleksibel saja Pak. Tapi kalau untuk internal kita sudah ada kalender akademiknya yang sesuaikan dengan kaldik ya. Untuk pelaksanaan dari karena biar mahasiswa juga tahu kapan sih saat-saatnya harus ikut sertifikasi, terus apa saja. Nah, saran dari Bapak nih untuk mahasiswa D3 komputer itu lebih baik punya sertifikasi apa Pak? Kita melihat bahwa komputer itu kan kompleks sebenarnya. Hardware-nya ada, jaringannya ada, software-nya ada. Ya, maksudnya biar lulus itu mereka tuh sudah siap kerja nih. Ya. Punya pegangan nih, saya nih seorang ahli hardware atau ahli apa gitu. Kemudian melihat hal itu harusnya masing-masing tadi itu memiliki Pak. Misalnya mereka itu di software, kemampuan mereka yang mereka miliki itu apa kira-kira? Apakah mereka menguasai di bidang webnya atau mereka lebih cenderung ke arah Androidnya Pak? Karena kan di kita ada mata kuliah. Biasanya kalau seperti itu mahasiswa bisa merasa punya kelebihan itu di semester berapa itu? Bisa memilih, saya itu diarah di semester 45 ya. 45 sudah 45 karena di situ sudah ke arah inti gitu kan. 45 itu kan udah ada inti, di situ sudah ada website, kemudian ada pemrograman, ada microcontroller, kemudian ada embedded, kemudian ada jaringan gitu kan.
Jadi sebenarnya kalau tadi ya pingin sama-sama tadi mereka punya Serkom pemrograman ya Pak. Mungkin dari web sama Android yang mereka kuasai apa? Ya ambil salah satu Pak, gitu kan? Satu misalnya. Kemudian di hardware-nya katakanlah mereka di IoT apa di Raspberry apa di Arduino, ikut Arduino Uno ada untuk share kompetisinya. Oke, jadi Kemudian di biar jaringan mahasiswa itu tahu ya pentingnya nih sertifikasi. Jadi di semester 4 tuh harus sudah bisa tahu mau kemana Anda ikut sertifikasinya. Nanti jangan ragu untuk bisa menghubungi Bapak Rais ya. Jadi biar nanti bisa diarahkan kira-kira sertifikasi mau diikuti apa gitu ya Pak. Nah itu kalau yang sudah pernah ikut kan jangka waktunya tadi 3 tahun ya. Itu perpanjangannya juga bayar lagi atau Betul Pak, perpanjangan. ikut pelatihan lagi? Jadi gini Pak, mohon maaf. Kenapa sertifikasi itu mungkin ada masa kadaluarsanya ya? Ya. Itu 3 tahun. Yang pertama, ketika sertifikasi tersebut misalnya kita melakukan sertifikasi tahun ini, LSP tersebut menggunakan MUK yang diajukan tahun berapa Pak? Karena MUK tersebut nanti pasti dari beberapa tahun kemudian itu pasti akan ada perbaharuan Pak. Karena mengikuti perkembangan teknologi Pak gitu kan. Jadi ketika misalnya kita tahun ini saya ikut Serkom tahun ini misalnya, 3 tahun kemudian habis kan, maka ketika saya ikut otomatis atau mungkin bisa jadi atau mungkin sangat mungkin kandungan dari unit kompetensi dari skema tersebut itu akan berubah. Mungkin yang dulunya saat saya Serkom pakainya CI kode misal website kode igniter 3 tahun kemudian udah bukan CI lagi Pak, udah lagi pakai Laravel lagi. Jadi kalau tidak dibuat masa ini ya maka tidak akan meningkat gitu loh Pak gitu kan, karena ada perubahan teknologi, ada perkembangan teknologi. Jadi dengan kata lain nih ya, sertifikasi yang dilakukan di sini bisa meningkatkan daya saing Pak. Betul. Pastinya kita biar mahasiswa kita tahu bahwa kita tidak ragu untuk mengikuti sertifikasi di Universitas Harkat Negeri ini loh ya. Jadi mereka sudah siap bahwa dengan adanya sertifikasi lulusannya punya daya saing dengan perguruan tinggi lain. Ya, Ya kan? betul. Mungkin contoh gini Pak, contoh. Misalnya gini, sertifikasi halal. Ketika kita diminta untuk menguji sebuah makanan atau kita sebagai penyelia halal gitu kan, menyatakan bahwa itu halal atau tidak. Nanti kita sebagai penguji diminta mana bukti kemampuan Anda secara teknis. Anda punya nggak sertifikasi Anda sebagai penyelia halal Pak? Kalau tidak itu kita nggak bisa Pak. Jadi disitulah pentingnya kenapa kita memiliki sertifikasi, karena kemampuan kita diakui, divalidasi dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP atau melalui LSP Pak yang bersangkutan. Jadi memang pengujinya itu memang sesuai ya dengan bidangnya masing-masing ya. Betul. Kalau komputer yang sudah jelas pengujinya memang sudah punya kredibilitas yang bagus sekali ya. Karena secara administrasi kan kayak misalnya administrasi kita melamar kerja. Kita melampirkan beberapa sertifikasi kemampuan kita Pak. Saya yakin dibandingkan dengan yang lain, ketika tidak melampirkan kemampuan kita dalam bentuk sertifikasi kompetensi tadi, ada perbedaan Pak. Bisa jadi kita secara administrasi lolos Pak, bisa jadi gitu kan Pak. Bisa jadi mereka tidak memiliki itu, bisa jadi tidak lolos, bisa jadi loh Pak gitu kan. Karena itu sebagai bukti bahwa apa kemampuan dia. Buktinya apa? Oh ini saya punya sertifikasi pelatihan, punya Serkom ABCD. Minimal itu sebagai apa tadi? Untuk memuluskan jalan ketika kita melamar kerja Pak. Nah, selama ini kan sudah banyak mungkin yang ikut sertifikasi ya. Nah, perusahaan lebih suka yang sudah punya sertifikasi atau hanya lulusan polos saja banyak punya ijazah? Ya tadi saya sampaikan bahwa lulusan D3 itu memiliki kemampuan teknis Pak. Tetapi perusahaan perlu bukti objektivitas Pak. Nah, bukti objektivitas dari kemampuan yang dimiliki secara teknis oleh mahasiswa, buktinya adalah mereka memiliki sertifikasi kompetensi Pak. Tapi kompeten ya. Karena belum tentu juga saat mahasiswa ikut Serkom belum tentu juga semuanya kompeten, belum tentu Pak. Ada juga yang tidak kompeten Pak. Oh gitu ya. Karena jadi
saat mereka Serkom kan ada asesor yang menilai. Nah, Kalau asesor menyatakan kompeten ya berarti mereka layak untuk nanti mendapatkan sertifikasi. Kalau tidak kompeten berarti mereka tidak layak. Harus disilakan ikut lagi nanti kayak gitu. Atau mungkin mengulang atau bagaimana? ada pengulangannya. Betul, itu ada. Pas di minggu itu atau ada hari lain lagi? Oh, itu kembali ke kebijakan, Pak. Kalau mungkin di perguruan tinggi kayak seperti di Politeknik ya, di Politeknik ketika ada sertifikasi kompetensi, kemudian ada mahasiswa yang dinyatakan belum kompeten, mungkin belum kompetennya itu hanya dalam beberapa unit, Pak. Karena kan misalnya ada 10 unit nih kompetensi, ada 10 unit misalnya kan kompetensi harus diuji semua. Mungkin ada satu yang tidak kompeten, Pak, maka satu itu diuji, Pak. Gitu kan sebagai perbaikan, Pak, gitu loh, Pak. Oke. Tetapi ada juga kadang LSP yang memang atau mungkin asesor yang memang tidak bisa tidak bisa perbaikan. Pokoknya tidak kompeten, silakan ikut lagi. Ikut lagi ya, bukan dari awal, bukan mengulang ya. Bukan perbaikan gitu kan. Itu ya. memang kembali gitu kan, Pak. Ini pembahasan yang memang sangat luar biasa ya buat para pemirsa Kompot ini. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Rais ini memang kita penting sekali bahwa sertifikasi untuk khususnya di D3 Teknik Komputer itu memang perlu mahasiswa dibekali oleh sertifikasi tersebut. Nah, ini mungkin terakhir, Pak. Saya mau menanyakan strategi apa yang untuk memastikan sertifikasi ini benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa, Pak? Strategi apa yang akan dilakukan oleh universitas ini? Biar mereka mahasiswa nggak ragu bahwa ini memang bermanfaat bagi mahasiswa. Ya, yang tentunya gini, Pak. Tentunya itu kan sebenarnya saling berkaitan erat. Yang pastinya yang pertama adalah ketika sebuah prodi, saya yakin setiap prodi tersebut memiliki kurikulum inti dari di masing-masing prodi, Pak. Ya. Kurikulum inti tersebut kan berarti memang kurikulum atau mungkin yang isinya adalah kemampuan mereka yang nantinya ketika mereka nanti lulusan dari Politeknik itu yang dimiliki, Pak. Kan gitu kan ya. Itu kan kurikulum inti ya, Pak. Ya. Misalnya tadi di komputer, intinya adalah kita ke software. Bagaimana caranya prodi tersebut mencarikan sertifikasi yang sesuai? Dari permintaan dari prodi berarti ya. Prodi harus memetakan nih. Misalnya kurikulum intinya lah kita ke arah IoT misalnya. IoT. Ya berarti kita sertifikasinya ke arah itu, Pak. Ke arah IoT, Pak. Karena output dari lulusan mahasiswa tersebut adalah kemampuannya di bidang IoT misalnya. Kemudian di bidang teknik informatika misalnya, maaf ya, ke arah S1. Ya lihat, ternyata kemampuan intinya adalah mereka adalah di bidang software engineering. Ya berarti nanti untuk Serkomnya ke arah situ, Pak. Ke arah software engineering. Jadi kita ngelihat kurikulum inti dari masing-masing prodi sehingga sesuai dengan kemampuan yang mereka dimiliki setelah lulus, dan itu loh buktinya Serkom tersebut sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Saya khawatirnya ketika tidak sesuai, misalnya kita intinya adalah IoT, tiba-tiba ke arah hardware atau ke arah misalnya jaringan. Nggak sesuai, Pak, karena outputnya dari mereka itu adalah IoT. Tapi ketika memang tiga-tiganya, hardware-nya ada, software-nya ada, jaringannya ada, boleh tiga-tiganya ikut, Pak. Ya. Gitu kan, karena mereka sama-sama punya tiga kemampuan. Saya khawatirnya gini, mereka punya kemampuan, setelah lulus mereka punya kemampuan nih di bidang A misalnya, tapi mereka nggak punya bukti, Pak. Ya, mana buktinya bahwa kamu itu mampu di bidang ini? Karena tadi industri butuh objektif ya, tadi dengan adanya sertifikasi yang dimiliki oleh mereka dari lembaga sertifikasi profesi, mungkin bisa LSP, mungkin bisa nasional, internasional, Pak, gitu kan. Mungkin seperti bisa AI dan sebagainya, itu boleh juga, nggak masalah. Oke, terima kasih Bapak Rais atas penjelasannya. Ini sangat luar biasa sekali, dan sahabat-sahabat Kompot ini harus lihat nih di sini bahwa pentingnya sertifikasi untuk kita semua. Mungkin terakhir lagi Pak Rais, saya minta kata-kata untuk hari ini, Pak Rais, pesan untuk mahasiswa biar mereka tetap semangat untuk kuliah di Universitas Harkat Negeri ini. Hidup yang bermakna bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan untuk orang lain. Saya kira kita sebagai manusia akan menjadi bermanfaat atau akan menjadi lebih bermanfaat bila kita bermanfaat buat orang lain, atau kebaikan kita
kita berikan untuk orang lain. Terima kasih. Oke, itu kata-kata hari ini dari Bapak Rais. Senang saya di sini bertemu dengan Bapak Rais yang mau menjadi narasumber di podcast kami ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua, mahasiswa kita juga selalu punya potensi agar lulus dari Poltek juga langsung diterima di tempat kerja. Terima kasih Pak Rais untuk hari ini. Jangan bosan untuk kami panggil lagi. Terima kasih dan salam buat podcast.